ayat yang kemudian menceritakan tentang siksa kubur. Misalnya Al-Quran yang mengatakan di surah Nuh ayat 25 misalnya ya. Di situ diterangkan bahwasanya disebabkan dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain daripada Allah. Itu satu. Al-Hijr ayat 74 juga menerangkan, maka kami jungkir balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kemudian data-data lain, Al-Buruj ayat 10, innal ladzina qatanul mu'minin, dan seterusnya. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh dan seterusnya kepada orang-orang mukmin, laki maupun perempuan, mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Nah, ketika berbicara mengenai azab kubur, ini maksudnya adalah penglihatan orang-orang yang ada di dalam kubur terkait dengan kengerian akan datangnya siksaan yang mereka akan dapatkan nanti pada saat mereka di tempat neraka itu. Jadi Allah memperlihatkan, Allah kemudian membuat orang yang ada di dalam kubur itu tersiksa dengan melihat mereka, melihat tempat mereka di kubur itu sendiri. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi siksa kubur itu ada, jelas ada. Siksaan kubur itu ada. Jadi orang yang masuk ke dalam kubur, jasadnya masuk ke dalam, ketika kemudian manusia masuk ke alam barzah, maka mereka itu tidak mati. Jangan dikira manusia itu mati, tidak. Manusia itu hidup, tetapi di alam yang berbeda. Namanya adalah alam barzah, Seol. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian apakah kita tertidur? Tidak. Kita tersadar, cuman kita ada hijab, ada tabir. Kita nggak bisa ke akhirat, tidak bisa juga kembali ke dunia. Kita berada di alam barzah. Alam barzah itu alam orang mati. Tetapi dia mati dalam arti kata meninggalkan dunia, hidup di alam barzah itu. Mereka akan menyaksikan tempat mereka kembali nanti. Misalnya, Anda sebagai orang kafir, Anda sudah diperlihatkan di alam kubur tempat Anda nanti adalah neraka. Maka itulah siksaannya. Bagaimana kemudian? Iya, silakan. Bang Suma. Iya. Nah, kalau penjelasan begini kan kita bisa paham bahwa yang dimaksud dengan alam kubur itu, di kubur itu adalah sebuah alam barzah. Di kubur, di dalam liang kubur itu, ya kan, itu maksud Bang Suma kan? Iya, betul. Nah, kalau begini kan kita paham. Kalau dari tadi itu yang dijelaskan itu bahwa dia jelaskan itu bahwa alam kubur itu kubur benaran, jadi kutip dari sampai suaranya kurang jelas ya. Akhi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, paham saya. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. ya nanti saya tambahin di Bible pun ada siksa kubur. Lanjut. Jadi makasih, itu penjelasannya mantap kok. Jadi saya ngerti, saya paham ya. Oke. Lanjut. Ini yang noise siapa ini ya? Ya itu James Gurunda, dia dialognya di dekat kotak exhaust. Jadi gitu dia. Oh. Exhaust AC. Oke, saya tambahin sedikit ya. Silakan. Ya. Oke, sebenarnya mengenai siksa kubur itu sendiri bukan cuma ada di Islam ya. Di Bible juga ada, tapi orang Kristen mungkin kurang membaca atau bagaimana sehingga seolah-olah siksa kubur itu hanya ada di Islam saja. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 23, ya, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, ini siksa kubur ini di dalam di dalam Bible, Bang, ya. Jadi jangan dikatakan itu bohong-bohongan yang ada di Islam. Enggak. Kitab Anda sendiri mengatakan ada siksa kubur, begitu. Lanjut. Nah, jadi begini Bos Sugi. Bos Sugi tadi di situ sudah jelas dikatakan ada alamnya, Bos. Alam. Gitu loh. Beda dengan tadi saya bertanya itu karena saya dengarnya begitu, tapi penjelasan Bang Suma itu jelas, jadi saya mengerti. Berarti sama kayak kami juga, yaitu tentang alam, ya. Jadi bukan di kuburan gitu loh. Nah, penjelasan yang teman tadi di sebelah itu menjelaskan tentang di kuburan gitu loh, ya. Oh, enggak. Di Islam tidak mengatakan itu di kuburan, bukan. Itu di alam kubur, teman Anda yang bukan di kuburan. Makanya saya bilang, oh ya, sampai kita tertawa itu karena apa? Karena dikutip dari YouTube gitu loh. Di alam kubur atau alam barzakh, atau bisa dikatakan alam maut, sama itu. Oke, paham Bos Sugi. Oke, dilanjut bincang-bincangnya. Gue di room Kristen juga alam maut dibilangnya di dunia, itu sisa di dunia itu, gitu dibilangnya. Baru tahu gue alam maut itu. Alamnya udah ada, sudah pasti alam maut itu berbeda, ya. Iya, karena kan gini, apa penjelasan dari kawan? Bos. Iya, tunggu. Ya. Jadi penjelasan kawan Kristennya itu kan cuma ada 3 alam itu, alam sorga, alam dunia, sama alam neraka. Nah, alam maut ini ya bagiannya di dunia katanya. Ternyata dia berbeda ya. Oh, oke deh. Alam maut. Tapi kan Kristen nggak terlalu fokus ke sana ya, karena udah ditebus dosanya ya. Udah ditebus dosanya. Jadi yang memegang dosa itu berdosa kepada Bapa. Lalu Yesus menebus kepada Bapa. Bapak jangan marah-marah. Ini saya mati deh demi manusia. Oke. Terus bangkit hari ketiga. Itu jatuhnya pura-pura nggak sih? Kalau tanya tuh tanya yang jelas, Bos. Iya, itu jatuhnya pura-pura nggak? Kalau misalnya Tuhan mati terus bangkit, kayaknya pura-pura ya. Begini Bos, di misi Tuhan kami itu dia memberikan janji kepada kami bahwa setiap orang yang percaya kepada firman Allah, ya, dia akan hidup, ya, jadi dia akan bangkit pada akhir zaman nanti. Nah, dia bukan hanya memberikan janji, tapi dia membuktikan itu, Bos. Ya, saya rasa Allah yang lain belum pernah membuktikan bahwa dia pernah mati dan dia pernah bangkit, tapi dia berjanji bahwa dia setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Bagaimana orang Kristen bisa percaya kalau tidak ada buktinya? Itulah. Jadi karena kita orang Kristen percaya, itu karena bukti, Bos. Dia sendiri yang membuktikan itu, ya. Iya, dia membuktikan bahwa dia bisa berpura-pura mati. Berpura-pura mati gimana? Iya, kan nggak ada tuh sejarahnya. Ada orang nggak ada, mati terus bangkit zaman dulu. Saya bicarain tentang Tuhan apa tentang manusia?
tentang iya Atau Tuhan. Anda mau tunjukkan kepada saya ada Tuhan mana yang pernah membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut seperti Tuhan kami orang Kristen? Oh iya, siap. Nih datanya. Ayo tunjukkan. Namanya Tuhannya A.S. Kaplius. Tunggu ya. A.S. Kaplius. Kita open cam dulu. Ini kita baca di mana nih? Alkitab, agama Anda apa sih? Maaf saudara, saya pengen tahu. Agama Islam. Cuma kan lantas kalau Islam melihat agama-agama yang lain yang sama. Dari kitab Piolopus itu punyanya Yunan ya. Yang namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Jadi kalau ada manusia bangkit kembali, ya itu bukan menjadi Tuhan, tetapi itu mukjizat. Bagaimana kemudian Lazarus bangkit dari kematian? Apakah Lazarus Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang suci yang bangkit dari kuburan berjalan masuk ke Yerusalem? Apakah mereka Tuhan? Bukan Tuhan. Saya sendiri pernah mati. Usia 3 bulan saya mati. Menurut keluarga saya mati. Mati suri. Tapi saya hidup kembali bukan jadi Tuhan malah. Itu hanya sebagai contoh kepada Bani Israel. Tapi orang-orang Kristen yang non Israel malah menuhankan orang yang sudah mati. Sekarang masalahnya gini. Bisakah pencipta langit dan bumi ini mematikan manusia dan menghidupkannya kembali? Bisa. Apakah manusia yang dimatikan setelah dia hidup kembali, dia menjadi Tuhan? Tidak. Jadi sehebat apapun Yesus, dia tetap levelnya manusia, nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Begini pertanyaan saya Bang Suma. Jadi manusia bisa mati dan hidup kembali. Nah manusia bisa mati dan hidup kembali. Sedangkan Tuhan tidak bisa mati dan tidak bisa hidup kembali. Itu kan kami umat Kristen juga. Orang ini bawa janji seperti ini, tapi dia sendiri tidak pernah membuktikan janji itu bahwa dia bisa, itu dia mampu gitu loh. Jadi Anda menagih janji kepada Tuhan dia harus mati untuk membuktikan dirinya Tuhan gitu. Begini, kita percaya sesuatu dibutuhkan bukti, bukan? Iya, itu dasar. Betul. Bukti. Nah, sekarang Anda punya bukti nggak bahwa Yesus itu hidup? Hidup hingga saat ini, Bos. Di mana Yesus itu bisa Anda mengatakan dia hidup sampai saat ini? Hidup sampai saat ini ada tertulis jelas, Bos. Baik sejarah. Itu cuma tertulis. Kalau cuma tertulis banyak di internet orang mati bangkit kembali. Kalau cuma di dasarnya. Sekarang saya tanya pada Bang Suma, ya, di kitab Bang Suma ada tertulis nggak? Apa tuh? Yesus hidup sampai saat ini, Isa hidup sampai saat ini. Iya. Iya. Ya udah. Jawabannya itu. Lantas apa lagi perlu Bang Suma cari? Nah, terus ketika dia hidup masih sampai hari ini hidup, apakah dia jadi Tuhan? Begini Bang Suma. Tuhan kami tadi dari awal ya, Tuhan kami itu datang membawa kabar sukacita bahwa setiap orang yang percaya kepada firman Allah, ya. Iya, percaya apa? Percaya apa? Percaya apa? Iya, percaya apa? Bahwa Yesus firman itu apa? Allah. Iya, bahwa Yesus itu dipercayai sebagai apa? Tuhan. Mati meja. Di mana dalilnya? Barang siapa yang percaya Yesus itu Tuhan, di mana dalilnya? Kan kami percaya Yesus itu Tuhan karena berdasarkan. Nah, itu kepercayaan Anda. Itu kepercayaan Anda. Kepercayaan Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kepercayaan Yesus dirinya bukan Tuhan. Sekarang kami sebagai orang Islam yang netral, yang mana harus kami percaya? Yesus atau Kristen? Sementara di dalam kitab saudara, antikristus atau pembohong itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, berarti Yesus tidak Anda tuhankan. Tapi kalau Anda mengakui Yesus itu datang sebagai manusia,
tapi tetap aja Anda tuhankan, berarti Anda pembohong. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bukan Tuhan tapi di sisi yang lain Anda tuhankan? Yesus mati, apakah karena dia Tuhan? Bukan. Lalu kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kenapa dituhankan? Oh, karena dia membangkitkan orang mati. Hanya karena itu. Ada lagi? Apa? Membuat air menjadi anggur. Ada lagi? Ada. Apa? Mengampuni dosa. Ada lagi? Apa? Membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan. Ada lagi enggak? Dia menyediakan tempat bagi kami di surga. Ada lagi? Tidak. Yang lebih dahsyat, dia akan menghakimi manusia. Yang lebih dahsyat ada dari itu. Saya kira itu aja Bang Suma. Oke. Seabrek kemampuan Yesus yang menyebabkan Anda menuhankan dirinya. Sekarang kuncinya untuk memahami semua mukjizat Yesus, baca Lukas 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Kita baca pelan-pelan. Tuhan menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kalian semua harus tahu. Oke? Di Kisah Para Rasul jelas itu tertulis. Yang disuruh di sini adalah Bani Israel. Kristen memang tidak diseru. Susahnya itu di situ. Karena kalian saudara-saudara Kristen tidak dipanggil. Yang dipanggil untuk memahami tentang Yesus adalah Bani Israel saja. Ketika berbicara mengenai Yesus, Yesus ini harus dikenal, ya harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab saudara berdasarkan seruan Tuhan kepada Bani Israel. Apa itu? Hai orang-orang Israel. Orang Israel menjawab, hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Apalagi? Mukjizat-mukjizat. Masih ada? Tanda-tanda. Oh, hebat Yesus ya. Kekuatannya ada ya. Mukjizatnya juga ada ya. Tanda-tanda juga ada ya. Kok bisa kayak gitu? Ternyata tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang tadi membuat Anda menuhankan adalah bukan Yesus yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan melalui utusannya Yesus. Jadi gugur semua ketuhanan Yesus itu. Dia Tuhan karena dia membangkitkan orang mati. Dia Tuhan karena dia mengampuni dosa. Dia Tuhan karena dia menghakimi manusia. Ternyata semua itu Yesus lakukan karena dia manusia pilihan yang ditetapkan oleh Allah sebagai perantara kepada Bani Israel agar Yesus melakukan yang diperintahkan kepada dia agar dipraktekkan, dipertontonkan di depan Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnah mathalan li Bani Israel. Ternyata Isa diberi nikmat kenabian dan sebagai tanda kepada Bani Israel. Berarti tanda yang dimaksud membangkitkan, membuat air jadi anggur, membuat badai menjadi tenang dan seterusnya. Itu adalah tanda bagi Bani Israel bahwa Yesus hanya nabi utusan Tuhan. Lantas Kristen kenapa tuhankan itu? Ini kan yang dikatakan penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Umat Islam mengakui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, apapun itu, tetap dia manusia. Oh, dia bisa merubah bumi ini menjadi api. Yes, karena dia adalah utusan Tuhan. Dia manusia pilihan. Yesus bisa membuat air hujan dari bumi ke langit. Bukan dari langit ke bumi, tapi dari bawah ke atas. Ya, bisa. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Tetapi dia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dia manusia. Dia manusia. Oh tidak Bang. Lalu apa?
Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Loh, kok bisa ada konsep kayak begitu? Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Tidak bisa kemudian dia berubah menjadi tidak maha kuasa. Yesus maha kuasa enggak? Tidak. Kenapa dia tidak maha kuasa? Karena dia manusia. Oh, itu pada saat dia manusia, Bang Suma. Nanti setelah dia Tuhan, dia tidak begitu lagi. Loh, ini konsep apaan? Tuhan pernah lapar, Tuhan pernah ngantuk, Tuhan pernah mati. Ini apa yang ajaran kayak gini? Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Apapun yang terjadi terhadap Yesus, kalau dia hebat, maka kehebatannya hanya karena dia dipilih untuk melakukan itu di tengah-tengah Bani Israel. Kalau dia lemah, itu karena bukti bahwa dia hanya manusia. Mana bukti ketuhanannya? Apa yang bisa kita lihat dari bukti ketuhanannya? Gak ada. Oh, dia membuat apa? Buat apa? Dia bisa apa? Membuat orang mati hidup. Dia berdoa enggak sebelumnya? Berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena memang dia dibuat oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara. Jadi nggak usah kaget. Tataran Yesus itu tataran nabi. Sebagai nabi dia bisa minta kepada Tuhannya apapun. Wahai Bapa yang di surga, angkatlah gunung ini, pindahkan kemudian ke Indonesia. Pindah. Wahai Tuhanku, jadikan tai lalat yang ada di wajahnya James berubah menjadi bola. Berubah. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau Yesus minta kepada Tuhan, kenapa? Dia wakil Tuhan. Makanya dia mengatakan, mintalah dalam namaku, maka aku akan kabulkan. Kenapa begitu? Karena dia wakil Tuhan. Kalau saya wakil presiden, apa yang Anda minta? Saya tinggal lakukan. Kenapa? Saya 01 kok, 02 kok. Saya wakil Tuhan, saya wakil presiden. Anda mau apa? Jadikan sertifikatku segera jadi. Ku buat telepon BPN. Kamu di mana? Provinsi mana? Kepala BPN. Ada orangku, kau buat itu sertifikatnya sekarang. Jadi, apalagi wakil Tuhan, coy. Coba Nabi Musa, apa yang diminta kaumnya sejak dari dia dikejar oleh Firaun, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dia minta makanan jatuh dari langit, jatuh dari langit. Dia minta buat laut terbelah. Enggak masuk akal, tapi karena dia wakil Tuhan dan Tuhan bisa melakukan apa saja, itu yang terjadi. Yesus, ya Tuhan, orang banyak ini minta tanda, tolong bangkitkan orang ini. Langsung dia bilang, Lazarus bangkit. Bangkit Lazarus. Yang tidak berakal tepuk tangan. Wih Tuhan. Yang penganut pagan dari nenek moyangnya langsung pulang ke rumahnya. Mama. Kenapa? Dewa kita ada sekarang muncul. Kok bisa? Aku melihat namanya Yesus. Oh, kenapa dia? Dia membangkitkan orang mati. Di situ dia mengatakan, halilintar. Ternyata dewa kita nusul saat sekarang. Mereka yang menganut ajaran pagan tepuk tangan, menganggap itu adalah Tuhan dewa mereka. Tapi mereka yang mengajarkan tauhid, mengajarkan ajaran para nabi, hanya mengatakan dia Mesias kayaknya ini. Kayaknya dia ini Mesias yang kita tunggu. Kayaknya dia yang kita tunggu-tunggu ini, sang Mesias, sang nabi, sang rasul. Dia tidak mengatakan kayaknya dia ini sang dewa yang datang. Enggak. Kenapa mereka diajarin tauhid? Makanya di umat Islam itu ketika dikatakan Nabi Isa terkemuka di dunia dan dia khairan, Nabi Isa itu terangkat ke langit, Nabi Isa membangkitkan orang mati, umat Islam cuma ngambil tusuk gigi, cari selip-selip makanan di sisa giginya, habis itu senyum-senyum. Tidak menganggap dia Tuhan, menganggapnya Nabi utusan Tuhan. Kalau orang lemah akal, doktrinnya yang lebih dominan, percaya. Kalau kita yang berakal, enggak. Yesus bisa melakukan itu ya karena dia mujizat. Andaikan saja Tukul diberikan mujizat dan ditunjuk sebagai perantara Tuhan dengan manusia, Tukul bisa membuat kemudian apapun dengan seizin Allah, biiznillah. Sekarang pertanyaannya, bisakah Yesus melakukan mujizat tanpa izin Allah? Bisakah? Adakah orang Kristen yang bisa menjawab? Saudara James, bisa tidak Yesus melakukan mujizat tanpa izin Bapa, sang Tuhannya? Bisa enggak? Sekarang pertanyaan saya begini, Bos. Loh kok? Karena tadi kan Yesus itu mendapatkan izin dari Allah. Nah, ya, yang saya ingin tanyakan begini, Bos.
Allah kan pernah berfirman tuh dalam kitab saudara nih, bahwa dia membuat satu tantangan. Jika ada orang yang bisa menciptakan seekor lalat saja, ya kan, dia layak disembah. Bagaimana tuh? Itu tantangan. Apakah Allah ini lupa kalau nanti dia izinkan Isa ini? Kenapa dia bisa izinkan Isa ini? Apakah dia lupa bahwa dia pernah buat tantangan bahwa jika seorang bisa menciptakan lalat ini, seekor lalat saja, tidak usah yang besar-besar lah, ya, seekor lalat saja. Nah itu bagaimana, bos? Saya pengen tahu. Tes. Ada. Ada, alhamdulillah. Ini James, ini noise sekali James. Kamu lagi di mana Ya. itu? Kipasmu matikan lu, berisik. Matikan kipasmu tuh. Lanjut. Ini nggak ada kipas di sini, bos. Saya on cam ya. Udah bisa belum nih saya? Kamu ngecas ya. Enggak. Saya pakai Bluetooth. Ya. Kok noise sekali kayak helikopter. Lanjut Guru. Di mana itu datanya menciptakan lalat? James, di mana datanya yang kau bawa itu? Apa itu? Siapa yang menciptakan lalat? Siapa yang minta? James. Begini, saya pernah dengar ya. Saya rasa saudara-saudara Dengar hadis, Al-Quran, kami aja. apa? Gini, saya Dengar pernah di dengar. mana? Saya Dengar di pernah mana? dengar. Ya Saya dengar di pernah mana? bilang, Di tanggamu Orang atau di bilang. pasar? Enggak, di pasar. Saya dengar. Kamu? Saya sering dengar ceramah gitu, ya kan. Jadi, jadi saya rasakan kalian kan lebih paham daripada saya. Kalau saya Ya, paham gimana kita lebih paham dari Kau nggak sebut apa itu hadis? Hadisnya siapa? Nomor hadisnya Dengar dulu. berapa? Lu kok bawa, Saya. kau bawa narasi tapi rujukannya kita nggak tahu dari mana. Oh, nggak tahu. Ya berarti Bukan, nggak ada. itu bukan menciptakan, membuat. Kenapa ada. membuat? Karena burung udah ada. Nah, pertanyaan saya ada apa enggak? Apa tuh? Pertanyaan saya tuh ada apa? Benar ada apa enggak? Enggak, coba dilihat dari seluruh yang ada gitu, dan Arabiknya juga. Itu Nabi Isa itu Allah izinkan membuat burung, bukan menciptakan burung. Lalat, Bang Kores, lalat. Itu Oh bukan, itu tantangan Allah, itu di Al-Baqarah itu. Itu surah Al-Had ayat 73. Sesungguhnya segala Berarti yang ada, kamu seru kan? selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakan. Ya, jadi ini menciptakan gitu loh. Sementara yang dimaksud menciptakan di situ ya tanpa izin Allah. Tentunya di dalam surah Al-Had itu, ya ayuhan nasu duriba masalu, Arabnya Latinnya saja ya. Hei manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Sekarang kalau Yesus bagaimana? Nabi Isa itu bagaimana dalam Quran? Nabi Isa menciptakan burung itu atas izin Allah. Akhir ayat dibaca, jangan dibuang. Biidnillah di situ.
Ya. Nah, betapa lemahnya Yesus. Apakah ketika makanan Yesus itu direbut oleh lalat bisa merebut dia? Nggak bisa, bos. Ya, nggak Bos, bisa. Yesus merebut makanan dari lalat itu nggak akan bisa. Berarti lemah sekali Tuhan Anda. Pertanyaan saya tuh begini, bos. Apa Allah lupa kalau dia pernah buat tantangan? Itu inti pertanyaannya. Ya tidak. Tidak pernah lupa, karena memang tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu selain Allah. Tidak ada. Buktikan kepada saya. Ada Tuhan yang bisa menciptakan segalanya ini. Lalu kenapa dia izinkan itu Isa bisa lakukan itu? Kenapa? Sedangkan dia kan pernah buat tantangan tuh. Aduh, kecil banget suaranya, kecil banget suaramu, kecil banget. Apa? Maksudnya Coba begini. agak besar dikit. Maksudnya begini. Jadi dia kan Allah itu pernah buat tantangan, ya kan? Menantang. Nah, kalau dia masih ingat tantangan itu, seharusnya dia tidak izinkan hal itu kepada Isa untuk bisa menciptakan burung. Mana ada Isa menciptakan? Bukan menciptakan burung ya, bisa menghidupkan burung tersebut. Nah, gitu. Dari membuat kan sudah saya jawab tadi. Itu sudah saya jawab. Gitu kalau Isa itu tidak menciptakan sebagaimana Allah. Dia itu membuat burung atas izin Allah. Allah yang merintah. Gitu loh. Allah yang mengizinkan terjadinya burung itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bisa apa-apa. Jangankan membuat burung, ya makanannya direbut lalat aja dia nggak bisa ngambil, nggak akan bisa. Gitu loh. Jadi jangan kamu bentrokkan ayat keajaiban Nabi Isa dengan tantangan Allah ini, nggak nyambung. Karena yang dimaksud Allah adalah dia menciptakan tanpa izin Allah. Ada enggak yang bisa seperti itu? Bahkan Yesus ketika membangkitkan Lazarus, Anda baca di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus berdoa. Ya, lalu Yesus menengadah ke atas dan berseru, "Ya Bapa, sekiranya, ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Ngaku utusan dia, ya, dia ngaku utusan, nggak pernah ngaku sebagai nabi. Nah, benar yang dikatakan Akhi Juma itu tadi, orang-orang yang imannya sudah bagus, ketika ada orang membuat keajaiban, tidak akan dituhankan. Justru mereka akan percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Hal ini bisa kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah, Yesus seorang nabi. Ketika Yesus melakukan keajaiban, orang-orang yang melihat itu tidak lantas mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada seperti itu. Hal ini bisa Anda lihat juga di dalam Matius 10 ya, Matius 10 ayat 31 kalau nggak salah, coba saya lihat. Matius 10 31. Coba. Gak lupa saya ayatnya ya. Nah, di situ ada ketika Yesus itu menyembuhkan orang timpang, orang bisu gitu kan. Lalu orang-orang itu berkata apa? Dimuliakan Allah Israel. Tidak lantas dituhankan Yesus itu. Gitu loh. Mana Bang Juma nih? Monggo Akhi Juma, lanjut. Jadi makasih Mbak Sugi, makasih penjelasannya lumayan. Jadi itu artinya Bang Sugi juga ternyata mengerti dengan kitabnya, karena hanya sedikit aja dia udah tahu, oh ini letaknya di sini. Jadi itu ya saya makasih banyak ya. Nah ini ayatnya nih, Matius 15 ayat 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya dan membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua.
semuanya. Maka takjublah orang-orang itu melihat orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bukan menuhankan Yesus. Ini iman yang benar seperti ini. Ketika ada seorang nabi mampu melakukan mukjizat, jangan lantas dituhankan. Dia melakukan mukjizat atas kehendak Tuhannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul yang disebutkan akhir Jumat itu tadi, Kisah Para Rasul 2, di mana di situ dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi gagal Yesus sebagai Tuhan, Dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin dari Tuhannya. Makanya Yohanes 5 ayat 30 mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Nah begitu Bang. Jadi apalagi? Kalau kita lihat ya, aku sedikit ya. Kalau kita lihat ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus berumur 30 tahun, Yesus memulai pekerjaannya. Waktu. Yesus, silakan siapa yang mau masuk, Bang Kores? Enggak, aku cuma dari bahasanya aja. Kalau pengen Nabi Isa menciptakan, harusnya pakai holakta atau holaktu gitu loh, baru menciptakan. Cuma kan yang digunakan di sini tuh di surah Al-Hajj ayat 73 itu dia pakai bukan oh hilang, mana dia? Yakhluqu. Yakhluqu. Jadi makanya membuat gitu, di bahasa Inggrisnya design. Nggak cocok jadinya kalau yang soal perumpamaan lalat dinisbatkan ke mujizat Nabi Isa yang atas seizin Allah. Begitu Pak Ibri. Silakan Bunda Rahma. Oke, makasih Bos, makasih penjelasannya. Oke. Jadi Yesus itu kan dia udah mengaku utusan di Yohanes 17:3. Kemudian siapa yang diutus Allah? Dia yang menyampaikan Allah. Ya, siapa yang diutus Allah? Dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Makanya semua utusan itu bisa bermukjizat ya. Bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang luar biasa atas izin Allah. Biiznillah. Nah, ketika Yesus berumur 30 tahun dia dibaptis. Ketika Yesus berumur 30 tahun dia memulai pekerjaannya. Pekerjaan apakah itu? Ya tentu bukan sebagai tukang kayu kan. Walaupun Yusuf itu tukang kayu ya, bapak tiri ya. Ya, tapi dia tidak bekerja sebagai tukang kayu. Yesus pekerjaannya itu berkeliling, berdakwah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi ketika dia berumur 30 tahun, dia memulai pekerjaannya. Itu ada data di Bibelmu ya, teman-teman. Kita ke Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini penerima firman. Dia utusan, dia menerima firman. Kemudian firman ini dia sampaikan kepada kaumnya. Firman yang kau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau yang utus aku. Jadi kalau Anda mau berpikir secara jernih, Yesus tidak pernah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Selalu dia tempatkan diri sebagai utusan, penyampai firman.
Firman diterima dari Bapa, kemudian dia sampaikan kepada pengikutnya. Firman yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan kepada aku. Jadi Yesus mendengar firman ya, dia menerima firman. Silakan tanggapi dulu Pak James. Atau yang lain silakan, mau masuk silakan. Sama ini James, di Al-Quran itu Allah tegas banget dengan kemahakuasaannya, sampai-sampai Allah berfirman begini James, Qul famay yamliku minallahi thay'an in arada ayyuhlikal masiha bena maryama wa ummahu. Katakanlah, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya? Tuh deh, gimana? Allah udah bilang begitu, terus kami mesti gimana? Wilkosaimi Rumonin, selamat datang. Agama apa? Ya, selamat malam Bang. Muslim atau Kristen? Oh Kristen. Kristen, ya. Oke siap. Sebentar ya. Rumonin, mute-nya mungkin dibuka dulu. Rumonin, dalam hitungan ketiga, jika tidak menjawab, Anda akan menghilang jauh lebih dalam ke dalam Bani Taiping. 1, 2, hilang. Murka Tuhan datang. Mana Rumoni? Wah, kok nggak hilang? Kenapa ini? 1, 2, 3, hilang. Woi, host, ayolah kerjasamanya, ayolah. Biarin dulu ditanya, mungkin dia jauh dari perangkat. Ya, ya Pak. Gurunda. Rumonin. Akhir. Itu Gurunda. Tadi soal apa? Belum tahu sih. Sampai aja Gurunda. Silakan James, kalau masih ada satu lagi, habis itu Wilko Saimin ya. Mau ditanyakan apa silakan. James? Yang ingin saya tanyakan begini, patokan apa yang dipakai atau standar apa yang dipakai dalam Suaranya diperbaiki dong. Suaranya kecil. Suaranya Kita kecil misalnya ya? Suaranya kecil ya? Tadi perasaan apa kenceng? Enggak, ini udah kencang belum? Lanjut. Kedengaran nggak? Ya udah lanjut. Nah, pertanyaan saya, standar apa yang dipakai oleh iman saudara membuat Anda untuk bisa percaya kepada kitab Anda? Standarnya apa yang dipakai? Siapa yang mau jawab? Quran. Kitab Anda itu benar-benar firman dari Ya, Allah. standarnya apa gitu ya? Silakan Bang Kores, Aki Juma. Iya, Gurunda. Kalau saya standarnya akal sehat. Lanjut Aki Juma. Apa pertanyaannya? Apa yang menjadi standar sehingga kita mengimani Al-Quran? Itu yang dipertanyakan. Karena Al-Quran itu pertama berasal dari tahun 1400 tahun silam. Informasi yang ada di dalamnya itu tidak pernah berubah dan berkesesuaian dengan kejadian yang terjadi saat sekarang, begitupun ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting kemudian adalah Al-Quran menyeru Bani Israel untuk ikut beriman kepada Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan saat ini. Yahdi bihillah manit
wattaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran, Tuhan pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Tinggal Al-Quran. Kalau Bible enggak masuk hitungan. Baik perjanjian lama, perjanjian baru itu enggak masuk hitungan. Karena enggak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Karena setiap saat berubah dan original teksnya udah hilang. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Al-Quran terpelihara dan isi yang ada di dalamnya berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup umat manusia hari ini. Dan sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Iya, betul. Nah, oke. Jadi kalau begitu, Tuh, suaranya nggak jelas. Coba dilepas aja headsetnya itu. masa nggak jelas? Udah kedengaran belum? Halo? Kedengaran, cuman Kedengaran? Oke. kurang tadi bagus kedengaran, tapi Ya. sudah Kecil tidak banget. noise, Pak D. Tadi noise sekali. Lanjut. Ya, jadi bagaimana Bang semua mengatakan bahwa itu memang sesuatu yang benar kalau yang kita pernah dengar bahwa apa itu kalau Al-Quran itu pernah kalau lewat sejarahnya kita tahu bahwa pernah dikumpulkan dan dibakar oleh ini sahabatnya Rasul, atau ini sahabatnya apa siapa? Saya kurang tahu sih. Tapi saya Al-Quran itu, Bung, Al-Quran itu budaya penyampaiannya lisan, hafalan. Jangankan dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, ingatan mereka kuat. Mereka semua adalah hampir seluruhnya penghafal Quran. Zaman sekarang, semua Al-Quran Anda bakar, umat Islam tidak akan pernah kehilangan Quran. Andai saja penyampaian Al-Quran itu kepada sahabat Rasulullah itu lewat tulisan, lalu ada yang dibakar, kami umat Islam bisa ragu. Tapi ini tradisi yang ada di dalam penyampaian wahyu Al-Quranul Karim itu adalah tradisi lisan. Tulisan hanya untuk bagi mereka yang tidak kuat menghafal. Tetapi budaya penyampaiannya adalah lisan. Jadi kalau semua Al-Quran, dalam hal ini kitab suci Al-Quran, hilang, umat Islam apakah kehilangan Al-Quran? Tidak. Jangankan satu huruf, satu surah, satu huruf berubah, pasti kita tahu. Kita contoh sekarang. Akhi Sugi, bisa baca surah Al-Baqarah ayat 20, tolong bacakan, atau ayat apa saja dalam surah Al-Baqarah. Silakan. Oke. Insya Allah saya akan tahu mana yang keliru. Silakan. Saya salahkan ya. Maaf, bukan berarti saya nggak bisa baca Quran. Ya. Silakan. Saya salahkan sedikit ya. Waladuna yu'minuna bima anzila ilaiki wa ma anzila min qabliki. Jangan gitu. Itu terlalu dibuat-buat. Yang ini aja, satu huruf aja. Itu tadi banyak huruf yang dirubah. Oh ya. Banyak ya. Iya. Yang lain. Nah. Fi kulu biham marot. Salah Ya kan? Di situ bukan betul, ha, tapi di situ bihim. adalah kasra, bukan fathah. Iya. Bacaan yang sebenarnya adalah fi kulubihim, bukan fi kulubiha.
Pasti ketahuan. Sekali lagi. Silakan. Wa idzi qila lahum Wa idza qila lahum la tufsi. Nah, jadi Nggak ketahuan bisa. buat mau dirubah Tahuan. Jadi kalau ada seorang imam baca sekarang Quran, bukan harokatnya yang dirubah, hurufnya yang kita rubah. bisa, silakan. Wa idza qila lahum aminu kama. Wa idza qila lahum Nah, wa idza qila lahum amanu atau aminu kama amanan nasu qalu. Nah, itu dirubah Anu aminu hurufnya, kama ketahuan. amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la yashkurun. Ya Nah, kadul. sekarang Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama ada. sekarang panjang pendeknya, akhi. Silakan. Panjang pendeknya. Silakan. Wa idzalakul ladina Wa iza lakul ladina amanu qalu. Janya panjang, ya kan? Dinya Iya. panjang. Makanya Wa salah iza tadi. lakul ladina. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Ketahuan, Bang. Itu Ketahuan. banyak Quran. Apalagi kalau Anda mengatakan ada yang dibakar. Aduh, itu mah sepele. Yang dibakar pada masa Utsman itu kalau misalnya dibakar semuanya tidak masalah. Tapi fakta ada pembakaran. Yes. Kenapa? Catatan-catatan mushaf yang ada itu ada tulisan-tulisan penambahan keterangan-keterangan yang bukan bacaan, yang bukan wahyu. Bercampur dia di situ. Dia berikan keterangan catatan kaki. Ayat ini diterima pada tanggal sekian, penjelasan Rasulullah menerangkan ayat ini terkait dengan ini. Catatan itu bergabung di situ. Maka Utsman perintahkan untuk dibakar setelah Al-Quran dibukukan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak masalah karena ada yang menghafal. Nah, contoh sahabat kita Akhi Sugi membaca yang ada di Quran, yang ada di kitab. Saya tidak pegang kitab, tapi karena kebetulan surah itu saya hafal, saya tahu ini yang keliru, ini yang salah, ini yang ditambahkan, ini yang dikurangi, ini yang dibengkokkan tanda bacanya, ini yang tidak, dan seterusnya. Paham kita. Apalagi umat Islam ada jutaan penghafal. Jadi nggak bisa. Nah sekarang jangan kitab Anda jangan dibakar deh. Tolong hadapkan saya, orang Belanda dan orang Indonesia, orang Cina, 3. Suruh baca kitab Kejadian lembaran kedua dari Bible. Ngerti enggak tuh? Satu orang membaca, orang Cina misalnya membaca kitab Kejadian. Dibacalah kitab Kejadian itu dalam dalam bahasa Cina. Ya. Maka apakah kemudian orang Indonesia mengerti? Tidak ngerti. Tidak akan paham. Kenapa tidak akan paham? Karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan orang tersebut. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau kita orang Islam, ada bacaan yang satu saja yang salah, ya, maka kita semua akan mengerti bahwa ini salah, ini keliru. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau mengatakan bagaimana dengan ini kan salah, ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan bacaan karena ada pembakaran. Kata siapa? Al-Quran lepas dari lisan Rasulullah itu kemudian dihafalkan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi nggak bisa keliru kita. Umat Islam tidak akan pernah keliru kemudian di dalam membacakan di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena kita memahaminya dengan menggunakan hafalan. Tidak ada yang kemudian yang keliru. Nah, itu yang perlu saudara pahami ya. Berbeda dengan tulisan kitab saudara ketika orang Cina yang membacakan kitab Kejadian,
Gesu, sangdi, cuang ngaule, tiandi, yang bahasa lain tidak ngerti. Ini apa maksudnya ini? Orang Indonesia tidak paham, orang Belanda tidak paham, orang yang lain di luar bahasa Cina nggak paham. Tapi kalau Al-Quran, di mana dibaca, siapapun, apapun bahasanya, apapun suku bangsanya, pasti tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun bahasanya, apapun negaranya, pasti dalam otaknya mengatakan ini surah Al-Fatihah. Nah sekarang kalau orang Cina membaca kitab Anda ya, dengarkan. Kicuan la cuang caule stiandi. Kira-kira Anda ngerti? Canciola. Yincuan la cuang caule tiandi lah. Ngerti tidak Anda? Tidak ngerti. Padahal kitabnya katanya sama. Tidak ngerti. Kalau di Islam orang Cina baca Al-Fatihah paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu dia bicara Wangcong sangfang aja yang. Tapi padahal tadi ketika membaca Quran fasihnya sama dengan bahasa orang Indonesia bahasa Quran. Itulah perbedaannya. Jadi kalau ada yang dibakar yang seperti yang terangkan tadi, makanya kami percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an itu, kami juga yang akan menjaganya. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 1400 tahun Al-Qur'an tetap terjaga. Itulah yang membuat kami percaya kepada Al-Qur'an. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang Kristen dan Islam berdebat, Al-Quran juga mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara ahasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi faghraina bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Terhadap orang-orang yang mengaku diri mereka Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sengaja mereka kemudian melupakan pesan itu. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kita lihat sekarang bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Antar sekte satu dengan yang lain, di dalam hatinya mereka terdapat kebencian dan permusuhan antara sekte satu dengan sekte yang lain. Ini bukti bahwa Al-Quran ini tidak pernah keliru. Tapi ada yang menarik di sini di ayat suci Al-Quran ini. Di situ Allah mengatakan mereka sengaja, fa'aghraina, mereka sengaja, bainahumul adawa. Ya. Jadi Al-Quran fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Ini jelas Allah mengatakan demikian adanya. Sehingga Allah menimbulkan permusuhan. Ini ada hal yang menarik. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum. Mereka kemudian ketika diambil perjanjian kepada mereka, fanazu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka kemudian melupakan. Sengaja. Ada pemaknaan dari ayat suci ini sengaja. Contoh misalnya ketika Rasulullah Nabi Isa alaihissalam mengatakan ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Seirama dengan Quran. Nah sekarang kalau ditanya teman-teman Kristen, apakah Anda pernah membaca Yesus mengaku menyembah kepada hakikat yang ada di luar dari dirinya? Teman Kristen akan mengatakan, iya, kami pernah mendengarkan. Tapi sengaja dilupakan. Kenapa? Buktinya sosok Yesus yang mengaku menyembah tetap disembah hari ini. Itulah cerminannya. Cerminan bahwasanya teman-teman Kristen tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan pesankan melalui para nabi. Makanya Allah mengatakan, mereka kami ambil perjanjian
kepada mereka, tetapi sengaja mereka melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Allah mengatakan begitu. Apakah Yesus itu manusia? Ya, manusia. Tapi apakah kalian menyembah? Ya, kami menyembah. Sebab ketika dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Sengaja, mereka sengaja. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Makanya kami percaya. Gitu, Bung. Oke, jadi nggak katanya dihafal. Itu siapa yang menyuruh hafal, Bos? Itu satu. Terus saya pernah dengar sih katanya surat Al-Asad itu dulunya sepanjang Al-Baqarah ya. Tapi di mana kalau sekarang nggak seperti itu lagi? Bisa tolong dijelaskan? Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini, Bang? Tentang hafal. Hafal kan katanya Bos kan itu dihafal. Itu siapa yang menyuruh untuk menghafal? Itu pertama. Yang kedua tentang surat Al-Asad, kenapa dulu katanya sepanjang surat Al-Baqarah, tapi kenapa di kenyataannya nggak seperti itu? Bisa tolong dijelaskan? Iya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada perintah yang kemudian wajib di dalam Islam untuk kemudian menghafal Quran. Perintahnya kemudian Iqra. Ya, perintahnya kemudian Iqra. Cuman dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi dengan membaca Quran, dengan menghafal Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada yang membaca dan yang menghafalkan. Hadis juga menerangkan sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi perintah mempelajari ini salah satu unsurnya adalah menghafalkan. Hadis yang meriwayatkan bahwa kepada pemilik Al-Quran atau kepada pemilik hafalan Al-Quran akan diperintahkan kemudian ya kepada amal kebajikannya untuk melindungi dirinya, melindungi sang penghafal Quran ini. Makanya orang yang banyak menghafal Quran itu cenderung terhindar dari kemaksiatan. Coba, jarang kita mendengarkan ada hafizul Quran kemudian melakukan kemaksiatan. Jarang sekali. Itulah tanda bahwa menghafal Quran itu adalah merupakan rahmat. Seperti itu, Bang. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah, itu hoax itu. Itu hoax. Kenapa saya katakan hoax? Karena Al-Quran itu pada dasarnya selepas dari Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sudah bentuknya seperti itu. Karena Al-Quran itu adalah perintah yang dilakoni umat Islam hari ini yang terkandung di dalamnya perintah yang bersanad. Khusu Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, dan juga Ubay bin Ka'ab. Ini jelas ini. Sehingga ketika di dalam Al-Quran jelas dikatakan fa iza qara'na fattabi'u Quran. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Itu jelas. Jadi Al-Quran itu ketika selesai dibacakan dalam proses pengalihan, pemindahan dari informasi wahyu, itu ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Ini sudah sering juga saya sampaikan. Ijazah setoran dan semaan. Secara praktek, seorang guru membaca Quran, murid mendengarkan dengan seksama,
setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang apa yang tadi dibaca oleh sang guru. Ini adalah metode ijazah dan talaqi Al-Quran. Seperti yang kemudian dilakoni malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menghafalkan. Ini adalah proses talaqi, tatap muka atau berjumpa langsung. Ini yang dilakoni oleh para hafizul Quran di pesantren. Guru ada di depan mereka, kemudian mereka membaca bacaan hafalan mereka. Contoh misalnya kayak tadi, Akhi Sugi membacakan hafalan, menyetor hafalannya kepada saya. Coba Akhi Sugi kita praktek lagi. Akhi Sugi coba setoran hafalan ke saya. Salah satu surah, apakah surah pendek atau surah apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Akhi. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anul Karim. Salah. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, lanjut. Nah, betul kan? Nah, itu Ya. Bos. Al-Quran itu seperti itu. Lagi, lanjut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratum mustaqim. Salah. Ulang. Salahnya di mana? To, bukan kasratain, bukan fathatain, tapi kasratain. Mustaqim. Nah, gitu. Tanzilal aziz Iya. surrahim. Setelah kemudian santri saya ini lulus bacaannya, hafalannya, barulah beliau bisa diberi ijazah. Ijazah apa? Ardan wasimaan. Kalau dia sudah bisa meluluskan bacaan Yasinnya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Sampai akhir ayat dia mampu menghafalkan demikian, maka saya sebagai guru menyampaikan kepada murid saya, Anda sudah bisa mengajarkan surah Yasin kepada santri yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena dia lulus dari bacaan yang benar, cara baca yang benar, tajwid yang benar, tartil yang benar. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Ketika saudara mengatakan dihilangkan beberapa ayat, tidak sama lagi dengan surah Al-Baqarah. Oh tidak, itu hoax, itu fitnah. Karena Al-Quran itu dihafalkan oleh sebagian besar umat Islam. Seperti yang kita perhatikan, itu adalah bukan talaki sih, karena saya nggak jumpa langsung dengan beliau. Ya, tapi saya hanya mendengarkan suara beliau. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ijazah dan wasimaan. Yang kedua ijazah dan faqat, setoran saja. Jadi Akhi Sugi hanya menyetor bacaannya kepada saya mendengarkan. Ketika saya mendengarkan ada kekeliruan, saya tegur. Ketika tidak ada yang salah, saya suruh dia lanjut aja baca tanpa saya menegur. Itu yang disebut ijazah dan faqat. Kemudian ada lagi yang disebut ijazah simaan fakat. Apa itu? Ijazah semaan saja. Artinya seorang guru membaca Al-Quran dan seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulang bacaan sang guru. Contoh, akhi ta'al, duduk, tafaddal julus, duduklah dia, silakan duduk, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla